Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Purna Mandala, saya memberikan video ini bertujuan untuk mengedukasi pasien, baik yang harus cuci darah rutin ataupun pasien yang sedang divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Video ini adalah isi wawancara terhadap seorang ustadz, yaitu Al-Ustadz Suharlan MALC, ya. MA-nya itu adalah Madi Ahya, nama beliau, Hafizahullah Ta'ala. Al-Ustadz awalnya memang mengeluhkan kaki bengkak pada saya pada tahun 2015 kurang lebih. Pada saat itu saya masih koas akhir, yaitu di Semarang tepatnya, di mana beliau saat itu tinggal di Salatiga. Dan beliau adalah seorang mudir dan pengajar di Al-Irsyad, Tengaran. Al-Ustadz saat itu mengeluhkan kaki bengkak, terutama saat berjalan jauh ataupun perjalanan jauh. Selain itu beliau punya asam urat dan darah tinggi. Namun Al-Ustadz punya riwayat keluarga yang sakit liver. Oleh karena itu pada saat awalnya saya menganjurkan Al-Ustadz untuk memeriksakan fungsi hati juga, untuk mengetahui apa saja sih penyakit-penyakit Al-Ustadz yang mungkin terjadi pada Al-Ustadz. Dan di sini beliau berkisah Masya Allah banyak sekali. Salah satunya adalah perihal saat awal-awal beliau terdiagnosis, beliau sempat down, beliau sempat berobat ke herbalis atau ke bagian-bagian alternatif, di mana beliau berobat di situ dan dilakukan bekam berkali-kali. Insya Allah di video ini ada salah satu ibrohnya adalah pembekaman pada pasien gagal ginjal tidak akan mengurangi ureum kreatinin atau racun yang disebabkan tidak berfungsinya ginjal. Dan di situ kita dapat mengambil faidah, di mana seharusnya seseorang herbalis atau pengobatan alternatif lainnya, ketika pasien semakin tidak terobati, sebaiknya dikonsulkan ke bagian yang lebih ahli. Atau kalau memang sudah darurat, jangan sampai antum menjadi jalan atau menjadi bagian dari penyebab kematian seseorang. Kita mengetahui semua itu kematian kesehatan dari Allah. Tapi segala sesuatu itu ada penyebabnya. Dan jangan sampai antum sebagai seseorang yang disebut terapis malah menyebabkan mudarat pada pasien. Salah satunya adalah beliau. Beliau terkena gagal ginjal, di mana salah satu fungsi ginjal adalah menghasilkan suatu zat atau enzim yang berfungsi untuk menjadi pencetus pembentukan dari si sel darah merah. Seperti yang kita ketahui, pada gagal ginjal HB-nya akan rendah. Ketika dilakukan penyedotan darah, apa yang akan terjadi? Apakah terbayangkan? Ya, HB akan semakin turun dan akan semakin rendah. Dan ini akan menyebabkan berbahaya pada pasien. Karena fungsi dari sel darah merah adalah menyebarkan oksigen, menyebarkan energi. Ya, mungkin akan teman-teman lihat pada video ini, di mana Al-Ustadz sempat dirawat, bahkan masuk dengan kegawat daruratan, di mana beliau mengeluhkan sesak karena paru-paru penuh cairan. Ya, hal itu disebabkan karena overload dari cairan atau berlebihan cairan karena ekskresinya berkurang. Fungsi ginjal beliau sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga akan menyebabkan si cairan bertambah terus dalam tubuhnya. Ya, mungkin ini hanya sedikit bagian dari tentang masalah penyakit ginjal. Karena jika ingin jelas, saya akan menjelaskan di deskripsi perihal video dari Roja TV. Pada saat itu dijelaskan oleh Dr. Ali Sakti, spesialis penyakit dalam, konsultan Hafizahullah Ta'ala. Beliau menjelaskan tentang
gagal ginjal kronis. Ya, silakan antum dengar dan insya Allah video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ada di kediaman beliau, yaitu Ustadz Suharlan LC Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter Dara? Sehat dokter Dara? Alhamdulillah sehat. Antum bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat dokter. Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Ana sampai bertamu ke Bogor nih Ustadz ya. Masya Allah ya. Ditunggu-tunggu dari kemarin Dara. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah Ana akan menanyakan perihal ini Ustadz, tentang penyakit-penyakit ya, terutama penyakit ginjal Ustadz ya. Fair insya Allah. Nah, kan kebetulan antum adalah pasien cuci darah rutin ya Ustadz ya? Betul, 2 kali seminggu. Oh sekarang 2 kali seminggu Ustadz? Iya. Masya Allah. Nih Ustadz, Ana mau nanya nih Ustadz, antum sejak kapan antum terdiagnosis gagal ginjal Ustadz? Sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, jadi di bulan Oktober tahun 2015 kalau tidak salah. Oh gitu Ustadz. Itu ya diawali dengan tanda-tanda pipis yang keruh dan berbusa. Ketika pipis itu keruh dan berbusa, saya sempat bingung. Ketika disiram kok semakin banyak busanya. Ketika itu saya bertanya sama teman saya dokter yang ada di Jakarta, namanya Dokter Dala. Masya Allah. Ustadz ya, Masya Allah. Antum sendiri waktu itu saya tanya. Yes. Terus ketika itu diminta sama Dokter Dala itu untuk periksa kalau nggak salah 5 fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi darah, terus lemak atau apalah intinya. Alhamdulillah saya lakukan itu di salah satu lab di Salatiga. Kebetulan saya tinggal di Salatiga waktu itu. Ternyata menunjukkan bahwa hasil yang lainnya bagus, tapi urium dan kreatinin saya menunjukkan bahwa ada racun berlebih di dalam darah saya. Urium saya ketika itu kalau tidak salah 36 atau 38, sedangkan kreatinin saya 3,8. Kata pihak dokter lab itu bilang, Bapak sudah harus periksa ke spesialis dalam karena ginjal Bapak ini kalau untuk usia Bapak ini sudah tidak wajar. Waktu itu saya masih usia 32 tahun. Nah, itu sudah dinyatakan ginjalnya usianya sudah tidak wajar, sudah ada gangguan ginjal. Nah, itu dia awal-awal mulanya. Jadi saya ketahui dari pipis yang keruh dan berbusa. Efek yang lainnya tidak ada itu dokter waktu itu. Apakah ada kaki bengkak Ustadz? Mungkin kaki suka bengkak atau bagaimana? Ya kaki sering bengkak, terlebih kalau pas lagi melakukan perjalanan jauh. Waktu saya misalnya berangkat dari Salatiga ke Surabaya untuk kebutuhan daurah syariah yang sering diadakan oleh Syekh Ali bin Abi Thalib, itu perjalanan kurang lebih 6-8 jam. Setiba saya di Surabaya mesti kaki itu bengkak. Atau kepulangan saya dari daurah syariah itu dari Surabaya ke Salatiga, mesti kaki itu bengkak. Walaupun selang 1 hari kalau saya bawa tidur sudah hilang lagi bengkaknya. Cuman saya kira itu cuman karena asam urat, karena saya punya asam urat juga sebelumnya sampai masuk angka 8 gitu. Oh memang rutin juga Pak, asam uratnya tinggi terus ya, lebih dari angka 8 ya Ustaz? 78. Jadi waktu pertama saya sakit di bagian tumit itu dulu, jadi kalau bangun tidur itu kayak ngambang, jadi kayak kaki itu nggak napak. Saya periksa ke Puskesmas Cebongan di Salatiga, ternyata ketika itu masuk angka 8, sekian sampai angka 9. Saya diberikan obat arupurinol. Saya kira cuman batasan itu saja. Ternyata ada penyakit yang lain yang sudah ganggu ginjal kayaknya. Waktu itu kisaran bulan Oktober 2015. Kalau darah tinggi ada Ustaz? Ya darah tinggi jelas ada. Darah tinggi. Saya ngajar di pesantren Al Irsyad Tengaran. Saya di bagian kesantrian dulu sebelumnya. Ya bawaan kerjaan mungkin, juga mungkin karena makanan dan minuman yang kurang sehat. Sebelumnya saya di kampus Lipia itu selama kurang lebih 4 tahun saya rutin minum
minum suplemen, minuman bersuplemen kayak gitu, itu rutin hampir setiap hari. Setiap saya pulang kampus dari Lipia itu mesti saya minum minuman itu, karena kan kalau Jakarta kan panas, minum minuman dingin campur suplemen kayak itu kan seger banget. Nah, itu rutin. Saya lulus dari Lipia, berangkat ke pesantren Al Irsyad sebagai pengajar di sana dari tahun 2004 kurang lebih sampai 2009 saya rutin minum minuman yang bersoda. Ya dengan berbagai mereknya, yang penting yang bersoda itulah minuman saya. Setiap rapat-rapat pasti yang saya minta adalah minuman bersoda, dan sangat jarang sekali saya itu minum air putih. Nah dari situ saya sering kena pusing yang sangat, dan di bagian belakang kepala cukup rutin dan sangat tegang gitu. Dan ketika itu dokter pesantren belum sempat memeriksa tensi saya. Saya hanya memberikan obat pusing, mungkin masuk jenis obat analgesik katanya gitu ya. Saya rutin itu minum itu, dan ketika itu juga saya sering batuk, sering saya minum obat-obat batuk yang dosis tinggi. Ya macam-macam, ada Ekadril misalnya, ekspektoran, Ekadril ekspektoran dan yang sejenisnya, dan itu rutin. Saya bisa batuk sampai 1 sampai 2 bulan, dan saya minum terus obat itu. Sampai akhirnya di tensi saya tinggi sampai 180/100 terkadang. Dari situlah saya baru minum amlodipin, obat-obatan. Tapi ya mungkin sudah terlambat, maksudnya sudah terlambat, darah tinggi sudah menahun, sudah beberapa tahun terkena pada saya, baru saya minumkan amlodipin. Nah mulailah istilahnya pipi saya keruh. Tapi ginjal saya memang nggak kerasa apa-apa, di perut itu nggak ada lemah, nggak ada apa. Saya masih punya aktivitas jam mengajar 24 jam, masih bisa mengisi kajian di wilayah Salatiga, bahkan bisa sampai ke Semarang, ke Boyolali, aktif itu. Habis ngajar sore berangkat ke Semarang, ngajar berangkat ke Boyolali, dan alhamdulillah setelahnya enjoy, tidak ada hal yang membebankan saya seperti itu. Nah, cuman ketika pas kok pipi saya keruh, kok berbusa, barulah saya tanyakan ke dokter Dala. Nah, ketika diperiksa baru ternyata dinyatakan bahwa urium kreatinin saya sudah tinggi, dan ketika saya periksa ke RSUD Salatiga oleh Pak Dokter Kuwadi, kata beliau Bapak sudah harus cuci darah. Wah saya langsung enggak Pak, saya enggak mau. 3,8 disuruh cuci darah, saya masih muda umur 32, saya enggak mau. Saya bersusul, saya enggak mau. Akhirnya itu saya lakukan beberapa usaha ikhtiar. Saya berangkat ke Karyadi, ke Semarang, bertemu sama sama dokter Arwedi, dokter SPGH untuk penyakit dalam yang ginjal hipertensi. Iya betul, spesialis ginjal hipertensi. Beliau pun menyatakan Bapak sudah harus cuci darah. Sampai saya bersama Ustadz Nafi Zainuddin, ketika itu beliau mudir pesantren Al Irsyad, membawa saya ke Malaysia, ke rumah sakit Tan Malaka. Di sana kita periksa juga ke dokter spesialis ginjal. Ternyata dokter pun menyatakan Bapak sudah harus cuci darah. Bahkan saya ditawarkan untuk memasang segera Avesan. Avesan itu apa? Untuk memasukkan cuci darah ya. Betul. Untuk mempermudah pihak perawat melakukan cuci darah. Insya Allah. Jadi kalau memang kita lihat dari belakang tadi Ustadz menjelaskan bahwa kebiasaannya Ustadznya minum minuman energi, terus ditambah juga sering banyak minum obat-obat juga Ustadznya. Selain itu gejala-gejalanya juga jelas Ustadz yang tadi antum jelaskan, bahwa dari buang air kecil yang tidak terlalu banyak, berbusa, kaki suka bengkak, darah tinggi, dan gejala lainnya. Masya Allah. Dan antum ternyata pas cek langsung harus cuci darah. Nah itu pada saat itu apa yang antum rasakan pas Ustadz? Iya, saya selama ini mengisi kajian ke orang-orang mengatakan harus bersabar ketika tertimpa musibah. Cuman ketika kita mendapatkan musibah yang seperti itu, ternyata memang bersabar itu butuh dukungan. Dan masya Allah sempat nggak percaya kalau saya divonis harus cuci darah.
Sehingga saya pun berusaha untuk tenang, mencari alternatif. Masa iya saya dengan usia yang muda ini saya harus cuci darah. Saya berangkat ke Pak Katur Suhardi di Tebet untuk hijamah, untuk bekam. Ternyata Pak Katur pun mengatakan, maaf Ustadz, kalau sudah habis dengan yang angka seperti ini, waktu itu angka saya habis saya 9 waktu itu. Lebih baik tidak dibekam. Sebelumnya saya ke Pak siapa saya lupa, ke Pak OTD itu, OTD pokoknya nama bekamnya OTD di belakang Rumah Sakit Islam. Saya dibekam di situ. Saya pun ke akupuntur. Sampai ada 76 jarum di tubuh saya. Di akupuntur itu sempat rutin. Bekam rutin, akupuntur rutin. Belum ada perubahan, bahkan kurium dan kreatinin selalu meningkat. Saya berangkat ke Hortus Medicus. Hortus Medicus itu rumah sakit herbal yang dimiliki oleh Depkes yang ada di Karanganyar. Saya berangkat mendapatkan sak kresek besar obat-obatan herbal, jamu. Ternyata pun tidak banyak membantu. Obat-obatan herbal itu. Hortus Medicus padahal orang-orang ahli yang ada di situ. Ya akhirnya sampai pada tingkatan urium kreatinin saya 11. Ketika itu saya berangkat ke Malaysia, dinyatakan tetap harus cuci. Saya tetap tidak mau berangkat cuci. Tibalah musim bulan Ramadan. Saya pulang ke rumah mertua saya ya di Bogor ini. Tahun 2015 itu Allah berikan saya ujian drop. HB saya turun jadi 5,5. Muka saya sudah pucat. Saya muntah-muntah cairan. Mungkin kalau ditakar bisa mungkin 1 baskom mungkin yang menggenang di paru-paru saya. Akhirnya itu saya diberangkatkan ke Ciawi. Di sana tidak dapat jadwal untuk cuci. Saya diberangkatkan dibantu oleh Dr. Ali Sakti, jazakallah khair, hafizahullah. Dibawa ke rumah sakit Sekarwangi di Sukabumi. Kebetulan beliau yang menjadi penanggung jawab ruangan HD. Saya di HD di sana. Setelah 2 jam saya HD, karena waktu pertama pencucian pertama kedua itu cuma 2 jam, ditambah 2 kolop cairan darah 2 kolop, wah langsung seger dan masya Allah saya mendapatkan semangat lagi. Ya, jadi memang orang yang punya penyakit ginjal seperti saya ini harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Harus selalu mendapatkan nasihat-nasihat agama untuk kesabaran. Karena penyakit yang seperti ini akan semakin drop kalau tidak mendapatkan dukungan rohani dan dukungan dari keluarga yang ada di sekitar. Alhamdulillah. Berarti Ustadz sudah melakukan cuci darah itu sejak tahun 2015 itu Ustadz? Dari sejak tahun 2015 sampai sekarang. Jadi ketemu bulan Ramadan, persis nih bulan Ramadan. Ini sudah 3 tahun. 3 tahun Ustadz, persis ya, 3 tahun untuk cuci darah ini yang seminggu 2 kali Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Dan tadi juga Antum menceritakan sudah melakukan pengobatan, karena memang biasanya ketika kita mendapatkan penyakit yang berat akan ada fase penolakan dari dalam hati. Betul. Nah itulah saat-saat biasanya orang akan mencoba pengobatan lain. Dan memang qadarullah tidak ada yang mempan juga Ustadz ya. Memang karena ginjal udah rusak ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini Ustadz, ini memang untuk pertanyaannya sudah Masya Allah sudah lengkap sekali Ustadz menjelaskannya ya. Nah terus ada nggak sih Ustadz pada saat cuci darah yang Antum keluhkan mungkin? Yang pertama gini, kesiapan mental dan fisik itu penting ketika seseorang hendak cuci darah. Mungkin fisiknya kuat tapi mental nggak kuat, itu sangat mudah drop ketika nanti dicuci. Karena proses cuci darah itu ada kurang lebih berbeda-beda ya dari rumah sakit yang lain. Sekarang saya mengambil traveling dari Salatiga ke Bogor. Saya di rumah sakit Umi di Bogor, saya cuci selama 5 jam. Sekali cuci di hari Selasa dan Jumat itu 5 jam. Dari jam 1 sampai jam 6 atau sampai jam 7, kurang lebih seperti itu. Itu kalau fisik dan mental kita nggak kuat, mungkin kita akan drop. Sehingga untuk memperkuat fisik
sebelum kita melakukan cuci darah itu ya harus banyak makan makanan yang bergizi, asupan protein. Jadi biasanya istri saya jazakallahu khair menyiapkan makanan ya kayak telur dadar, telur ceplok, kadang ayam kampung, mau rendang, istilahnya yang benar-benar buat menguatkan fisik saya. Nah, untuk menguatkan mental ya kita harus percaya penyakit datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang meninggal karena suatu penyakit itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu wahid wal asbab katsira. Mati itu satu ya mati. Cuman memiliki banyak sebab dan semua sebab itu adalah takdir Allah. Nah, sehingga harus diperkuat mental dan fisik ketika seseorang itu hendak cuci darah. Saya punya teman-teman angkatan, mungkin yang tersisa cuma saya. Dari 3 tahun ketika saya cuci di rumah sakit DKT, Distrik Kesehatan Tentara RST Dr. Asmir, itu ada 10 pasien dari sejak tahun 2015. Tapi yang tersisa cuma saya, yang jadwal Selasa Jumat. Mungkin kalau mental saya drop, saya akan ikut berpulang sama seperti mereka. Tapi karena kita harus menguatkan mental, mati dan hidup adalah dari Allah, sehingga mati dan hidup kita adalah untuk Allah, ya kita harus terima apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh kesabaran. Nahtasibul ajar minallah azza wajalla. Kita mohonkan pahalanya dari Allah. Sehingga seorang muslim siapapun dia, ketika dia terkena penyakit ginjal seperti saya dan mungkin seperti pasien-pasien yang lain, seberat apapun harus tetap berusaha semaksimal mungkin, semangat untuk memperkuat fisik, memperkuat mental, terutama adalah untuk melanjutkan kehidupan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dokter. Masya Allah. Tadi udah nasihat untuk pasien ginjal ya pemirsa Roja. Dan mungkin Ustadz, ini satu lagi pertanyaan terakhir Ustadz untuk pemirsa tanya dokter, yaitu adalah Ustadz, untuk pesan dari Ustadz untuk pasien, mungkin untuk masyarakat dan pemirsa Roja yang belum terkena penyakit. Bagaimana Ustadz untuk masalah penyakit ginjal Ustadz? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dalam Al-Quran firman Allah sangat jelas, kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik yang telah Allah berikan sebagai rezeki kepada kalian. Berarti tidak cukup halal saja, tapi harus thayyib. Karena Allah menggabungkan antara halalan dan thayyiban. Memang makanan-makanan yang ada enak-enak dan insya Allah ada standar kehalalan dari MUI. Namun kita tetap harus menjaga makanan yang baik buat kita. Karena memang tidak semua makanan itu yang halal itu baik. Jadi kalau kita misalnya tahu bahwa makanan ini kurang sehat, maka lebih baik kita hindari. Terlebih khusus minuman-minuman yang berwarna, minuman-minuman yang bersoda, minuman-minuman suplemen yang mendatangkan stamina secara instan, itu menurut saya wallah alam ya, ini tentu selera masing-masing, lebih baik dihindari. Karena stamina yang instan yang didapatkan bisa membuahkan hal yang tidak bagus buat diri kita di masa yang akan datang. Saya termasuk mungkin salah satu korban minuman-minuman itu. Terus terkait dengan obat-obatan, saya berikan saran kepada para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kalau memang kita mendapatkan keluhan pusing, maka harus dicari sebabnya. Pusing itu karena kurang istirahat, maka istirahat. Kurang tidur, tidur. Pusing karena darah tinggi, ya minum obat darah tinggi. Pusing karena apa? Ya diselesaikan sebabnya itu. Bukan hanya sekedar dihilangkan pusingnya, tapi tanpa diketahui sebabnya. Karena ketika kita salah obat, bisa mengkhawatirkan efek-efek yang lain. Orang batuk misalnya, batuknya sebab apa? Kalau karena memang ternyata banyak cairan di dalam paru-paru, ya harus dilakukan pengobatan yang benar. Kalau hanya minum obat, dikhawatirkan malah dosis berlebih,
menyebabkan sakit bagian organ-organ dalam, ada mungkin liver, ada mungkin lambung atau mungkin yang lain. Jadi saya sarankan jangan menunda untuk berobat. Apakah mau berobat herbal, apakah mau berobat dalam ilmu kedokteran, dimubahkan di dalam syariat. Dimubahkan di dalam syariat. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, fatadawaw, berobatlah kalian. Dan di sini Nabi SAW tidak membatasi harus dengan herbal misalnya, harus dengan obat-obatan dokter misalnya, tidak. Nabi hanya mengatakan fatadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan yang haram. Mau dengan herbal silahkan, mau dengan obat-obatan dokter silahkan. Yang penting kita harus ada usaha untuk ikhtiar. Jauhi minuman-minuman yang tidak baik, jauhi makanan-makanan yang tidak baik. Dan ingat nasihat Nabi SAW, ma mala ibnu Adam wi'aan syarram min batnihi bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam untuk mengisi perutnya itu dengan beberapa suap nasi, beberapa suap makanan yang dapat menguatkan tulang punggungnya. Dikatakan oleh Nabi SAW, kalaupun harus banyak makan, maka harus dibagi. Thuluthun li ta'am, sepertiga untuk makanan, thuluthun li syarab, sepertiga untuk minuman, thuluthun lil hawa, lil nafas, sepertiga lagi untuk nafas. Jangan berlebihan. Mau makan jengkol, tapi jangan berlebihan. Mau makan peti, jangan berlebihan. Kena asam jengkolat tuh rasa nanti. Kena sulfurnya peti tuh rasa. Jangan berlebihan, makan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Nabi SAW juga bersabda, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah kamu, minumlah kamu, berpakaianlah kamu, bersedekahlah kamu tanpa berlebihan dan tanpa keangkuhan. Makan silahkan, minum silahkan, tanpa berlebih-lebihan. Ini nasihat saya untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk dokter Dala, untuk siapapun yang mendengar dan melihat saran-saran saya tadi. Wallahualam. Alhamdulillah, Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz, syafaqallah Ustaz, Insya Allah. Pulang ini. Iya Ustaz, Insya Allah kan ini kita untuk wawancara masalah penyakit Insya Allah Ustaz ya. Dan Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz. Anak Masya Allah mendapatkan banyak nasihat, banyak masukan juga. Dan ini dokter juga kan yang bantu saya di awal itu. Mungkin kalau saya nggak dapat saran-saran dari dokter, mungkin banyak hal yang terluputkan. Tapi Alhamdulillah saya bisa minta saran-saran dari dokter apa yang saya harus lakukan. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khair. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz Roja. Kita sudah melakukan wawancara untuk masalah penyakit ginjal ini. Syukron jazakallahu khair Ustaz. Dan kita akan melanjutkan di acara di Tanya Dokter di Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.